Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, marilah sungguh-sungguh di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena dengan syukur inilah yang akan menambah nikmat demi nikmat kepada kita, yang akan melanggengkan, menetapkan berbagai nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, suri tauladan terbaik kita yang senantiasa kita itibai, yang juga senantiasa kita harapkan sungguh-sungguh kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak, yang kita bisa bertetangga dengan beliau di surga terbaik. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali di setiap Jumat khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sungguh-sungguh kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kita jalankan sungguh-sungguh segala perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh pula kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Alhamdulillah pula di hari ini, hari detik-detik kita mengenang kemerdekaan kita, kemerdekaan negara kita ke-79. Penuh rasa syukur yang harus kita tanamkan, tapi juga ada satu hal yang benar-benar kita harus jalankan. Kita isi benar-benar kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh, dengan jalan ketakwaan kita, keimanan kita. Karena hanya dengan jalan ketakwaan yang sungguh-sungguh ini pula yang akan menjadikan negara kita benar-benar negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, benar-benar menjadikan negara yang penuh dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Maka mari sungguh-sungguh kita isi hari-hari kemerdekaan kita ini dengan sungguh-sungguh meningkatkan iman kita, ketakwaan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbicara mengenai mengisi keimanan dan ketakwaan ini, marilah pula kita bedah berbagai keimanan yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang. Masya Allah. Jadi iman itu dibagi menjadi 70 cabang. Dan cabang yang tertinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah sekedar menyingkirkan duri yang mengganggu di tengah jalan.
Hal ini sejalan dengan hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syub'ah. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang iman ini adalah menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu itu juga bagian dari cabang iman. Insyaallah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kaitan dengan cabang iman yang terendah ini, Nabi SAW juga pernah mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya hanya lantaran wasilah karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri yang ada di jalan yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Dalam hadis ini ya Masya Allah, yang dalam riwayat hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, marra rajulun bi'usni syajaratin ala dhahri tariq. Dikisahkan ada seorang pria yang melewati jalan, ada dahan sebuah pohon yang mengganggu di badan jalan. Faqala wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin. Maka ia berkata, demi Allah aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. La yudhihim fa udkhilal jannah. Maka berkat amal itu Allah masukkan ia ke dalam surga. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, hadis ini mengisahkan kepada kita bahwa ada seorang fulan, seorang laki-laki mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dan pengguna jalan yang lain. Kemudian ia segera memotong dahannya, kemudian disingkirkan dari badan jalan dengan tujuan agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama untuk saudara-saudara sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalnya itu ia mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu amal mana, amal besar ataukah amal sedikit, amal sederhana yang bisa menghadirkan ridhonya Allah. Maka dari kisah ini kita mengetahui bahwa pria itu hanya fokus mengerjakan amal kecil, namun dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar dan istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengingatkan kepada para sahabat dan juga kita umat-umatnya, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di sisi lain beliau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar jangan pernah kita sekalipun mengganggu atau bahkan mencelakakan atau bahkan melukai saudara sama muslim kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud. Man darra darallahu bihi wa man syaqa syaqallahu alaihi. Siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Dan siapa saja yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menimpakan kesusahan padanya. Maka di semangat kemerdekaan ini, marilah kita sungguh-sungguh jadikan momentum untuk kita saling berbagi, saling menolong kepada kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, untuk sungguh-sungguh saling meringankan satu sama lain. Kita tidak pernah tahu amal solih mana, amal baik mana kita yang menjadikan wasilah hadirnya ridhonya Allah, yang justru menjadikan penggugur dosa-dosa kita yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan berbagi kisah-kisah ini masih banyak lagi, kisah yang ternyata riwayatnya serupa, yang sama dengan perihal ini. Seperti halnya kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab saat beliau mendapatkan ridhonya Allah dengan wasilah beliau melepaskan burung dari tangan anak-anak. Saking sayangnya sahabat Umar ini kasihan kepada burung yang dilepaskan itu, maka mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah disebutkan dalam kitab Nashihul Ibad di bagian muqaddimah, ketika dijelaskan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu, ya Masya Allah, barang siapa yang sungguh-sungguh berbelas kasih, maka akan dikasih oleh Zat yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard, kasihilah semua yang ada di muka bumi.
maka yarhamkum man fis sama, semua yang ada di langit akan mengasihimu. Di dalam hadis ini dijelaskan ya, dalam syarahnya ada satu kisah ketika murid-muridnya Imam Ghazali ini memimpikan gurunya. Dalam mimpinya itu ya, Imam Ghazali ini diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya, amal mana yang menjadikan kau ya Ghazali, yang menjadikan kau bisa berjumpa denganku? Imam Ghazali menyebutkan seluruh amal-amal ibadah yang banyak, tentang beliau menulis kitab yang banyak, beliau yang punya murid yang banyak, tapi ternyata Allah tidak iakan itu semuanya. Allah kembali ingatkan kepada Imam Ghazali, ingatkah kamu saat kamu menulis sebuah kitab, saat kamu mau celupkan ya, pulpenmu itu ke dalam tinta, ketika engkau hendak menulis, engkau melihat ada seekor lalat yang kehausan, yang dia meminum tinta, engkau biarkan karena sebab kasih sayangmu, belas kasihmu, amal baikmu. Maka karena engkau mengasihi makhluk-makhlukku, maka dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, aku hadirkan engkau di hadapanku. Masya Allah. Dengan wasilah kita memuliakan, membahagiakan, menolong makhluk-makhluknya Allah. Apalagi kalau orang-orang yang ada di sekitar kita, ini bisa jadi menjadi salah satu wasilah amal baik kita yang menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masih banyak pula ada kisah tentang seorang wanita yang mendapatkan ampunan dari Allah dengan asbab amalnya memberi minuman hewan yang tengah kehausan, dan masih banyak lagi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, inti dari semua ini bahwa seakan-akan kita ditunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu kecil. Bukan tentang besar atau kecilnya, tapi kesungguhan kita untuk memuliakan, menolong makhluk-makhluknya Allah dengan sebab kita pun ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sangat kecil sekali, walaupun seberat biji zarah, niscaya Allah yang akan balas kebaikan-kebaikan itu. Dan barang siapa sebaliknya yang melakukan syarriyarah, keburukan, niscaya Allah pun akan balas segala keburukan itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alih-alih kita mengganggu ataupun menyusahkan orang lain, kita sudah saatnya banyak untuk apa? Mempermudah orang lain. Alih-alih kita ingin mengotori dan merusak jalan, maka sebaiknya kita menjaga kebersihannya. Sebab itulah yang sungguh-sungguh diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita menyepelekan amal-amal kebaikan sekecil apapun, baik kepada sesama muslim, sesama manusia, ataupun sesama makhluk Allah. Sebab Allah tidak melihat kecil atau besarnya amal seseorang, melainkan Allah melihat seberapa ketulusan dalam amal kebaikan itu. Dan ridho Allah itu dirahasiakan. Bisa saja ridho Allah ada pada amal-amal kita yang kita lakukan meskipun kecil, tapi dengan istiqomah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah pertama ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk menunaikan amal-amal yang dapat mengundang ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di momentum kemerdekaan negara kita ini yang ke-79 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.